Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Lunas, tempat di mana setiap langkah kecil menuju kebebasan finansial kita syukuri bersama. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak tertinggal setiap renungan dan panduan finansial dari hati ke hati. Karena di Titik Lunas, kita percaya bahwa setiap hutang yang dibayar dengan kejujuran adalah langkah menuju ke lapangan hidup. Takut berhadapan dengan pemberi hutang. Banyak orang lebih memilih lari atau diam daripada berani bicara dengan orang yang mereka hutangi. Padahal diam seringkali membuat masalah semakin besar. Keberanian untuk berkomunikasi dengan jujur adalah tanda bahwa kamu masih bertanggung jawab. Dan tanggung jawab selalu membuka jalan keluar yang lebih baik. Mengubah cara pandang. Lihatlah pemberi hutang bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah percaya padamu. Ia memberikan pinjaman karena yakin kamu akan menepati janji. Maka berbicaralah dengan sikap hormat. Ketenangan dan kesopanan bisa lebih kuat daripada sekedar janji manis. Waktu yang tepat untuk bicara. Jangan tunggu sampai mereka datang menagih dengan marah. Mulailah lebih dulu. Hubungi dengan tenang, jelaskan kondisimu apa adanya tanpa menyalahkan siapapun. Bicaralah di waktu yang baik, bukan ketika emosi sedang tinggi. Karena cara menyampaikan seringkali lebih penting daripada isi pembicaraan. Kejujuran itu menenangkan. Jangan takut berkata jujur tentang kesulitanmu. Kejujuran mungkin tak membuat hutangmu langsung lunas, tapi akan membuat hatimu tenang dan hubunganmu tetap baik. Ingat, Allah selalu menolong orang yang berkata benar, meski keadaannya sedang sulit. Kejujuranmu bisa jadi pembuka pintu rizki baru yang tak disangka-sangka. Ajukan rencana, bukan permintaan kosong. Saat bernegosiasi, jangan hanya berkata, "Saya belum bisa bayar." Tapi katakan juga bagaimana kamu akan membayar. Misalnya, "Insya Allah saya akan mulai mencicil sekian per minggu." Atau, "Saya sedang menunggu pemasukan dan akan segera transfer sebagian." Tunjukkan niat baik lewat tindakan kecil, bukan janji kosong. Karena pemberi hutang pun lebih tenang bila melihat kamu benar-benar berusaha. Jangan membela diri, tapi jelaskan dengan lembut. Saat kamu berbicara dengan pemberi hutang, hindari kata-kata pembelaan yang membuatmu tampak menghindar. Cukup jelaskan kondisi sebenarnya dengan tenang. "Saya sedang kesulitan, tapi saya ingin tetap menunaikan kewajiban." Kata-kata yang jujur dan lembut lebih menyentuh hati dibanding 1000 alasan pembelaan. Sikap rendah hati membuka pintu kemurahan. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi menunjukkan kesadaran bahwa kamu masih berhutang dan ingin menepatinya. Kadang justru karena sikap ini, pemberi hutang luluh dan memberi waktu tambahan atau bahkan meringankan sebagian tanggungan. Allah lembutkan hati manusia bagi hamba yang tahu diri dan bersyukur. Gunakan bahasa yang menenangkan. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa. Gunakan kalimat yang tenang, sopan, dan tidak menekan. Hindari nada tinggi atau keluhan panjang. "Terima kasih sudah sabar menunggu. Saya akan berusaha menepati." Bahasa yang lembut bisa mengubah suasana tegang menjadi damai dan mengubah kemarahan menjadi pengertian. Jangan menjanjikan yang kamu tak mampu. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah menjanjikan tanggal pelunasan tanpa kepastian. Padahal janji palsu lebih menyakitkan daripada keterlambatan. Lebih baik berkata, "Saya belum tahu pasti tanggalnya, tapi saya berkomitmen mencicil." Kejujuran kecil seperti ini jauh lebih berarti daripada janji besar yang tak ditepati. Catat hasil pembicaraan. Setelah bernegosiasi, catat kesepakatan yang terjadi. Tuliskan tanggal, jumlah cicilan, dan waktu pembayaran. Lalu kirimkan ulang pesan itu kepada pemberi hutang sebagai bentuk tanggung jawab. Langkah kecil ini bisa mencegah salah paham dan membuat hubungan tetap baik ke depannya. Ucapkan terima kasih dengan tulus.
Mungkin mereka belum menghapus hutangmu, tapi mereka sudah memberi waktu, perhatian, bahkan kesabaran. Ucapkan dengan tulus, terima kasih atas pengertiannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Rasa syukurmu bisa jadi sebab datangnya pertolongan yang tak terduga. Jangan menghindar, tetap menjalin komunikasi. Banyak orang terjebak rasa malu dan akhirnya menghindar. Padahal justru disitulah masalah makin berat. Tetaplah berkomunikasi. Meskipun belum mampu membayar, kirimkan kabar yang jujur dan sopan. Itu tanda tanggung jawab dan niat baikmu masih hidup. Dan Allah menyukai hamba yang terus berusaha menepati janji. Jika tak sanggup bicara langsung, gunakan surat atau pesan tertulis. Tak semua orang punya keberanian bertatap muka, terutama saat hutang sudah menumpuk. Tak apa, kamu bisa menulis pesan yang rapi dan sopan. Sampaikan permohonan dengan bahasa yang tenang, tanpa menyalahkan siapapun. Saya sedang berusaha memperbaiki keadaan, mohon doa dan pengertiannya. Kata yang baik bisa menjadi doa yang dikabulkan. Ingat, pemberi hutang juga manusia. Mereka juga punya keluarga, kebutuhan, dan rasa lelah. Maka memahami posisi mereka adalah bagian dari empati. Saat kamu memahami orang lain, Allah akan kirimkan orang yang juga memahami kamu. Begitulah hukum kebaikan bekerja. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Niatkan semua negosiasi karena Allah. Jangan hanya karena ingin bebas dari tekanan, tapi karena ingin menjadi hamba yang amanah. Setiap kali kamu menepati janji, setiap kali kamu berkata jujur, Allah catat itu sebagai amal kebaikan yang kelak membukakan jalan rezeki. Dalam Islam, bukan besar kecilnya hutang yang penting, tapi besar kecilnya kejujuran di dalamnya. Jangan lupa catat kemajuan kecilmu. Setiap kali kamu berhasil membayar sebagian, sekecil apapun jumlahnya, catat. Bukan hanya untuk mengingat nominal, tapi untuk menyadari bahwa kamu sedang bergerak menuju lunas. Kadang kemajuan kecil tidak terlihat di mata orang lain, tapi di mata Allah, itu adalah langkah besar menuju kejujuran dan ketenangan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin ada orang yang bisa melunasi hutang dalam 1 bulan, sementara kamu butuh bertahun-tahun. Itu bukan ukuran gagal atau berhasil. Setiap orang punya jalan masing-masing. Yang penting, kamu tidak berhenti berjuang. Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat kesungguhanmu. Tetap doakan pemberi hutang. Salah satu amalan yang sering dilupakan adalah mendoakan orang yang pernah memberi pinjaman. Katakan dalam hati, "Ya Allah, limpahkan rizki yang luas bagi mereka yang telah memberi aku kesempatan dan kebaikan." Karena dalam setiap doa baik yang keluar dari lisanmu, ada kebaikan yang akan kembali padamu. Serahkan hasil akhir kepada Allah. Setelah semua usaha dilakukan, negosiasi, perbaikan, kejujuran, tibalah waktunya menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi mempercayai bahwa Allah tahu jalan terbaik untuk melunaskan beban yang kamu pikul. Kadang bukan uang yang Allah kirim, tapi ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar yang tak terduga. Mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga hati ini tetap kuat dan lapang dalam menghadapi setiap ujian hutang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun, lapangkan hati kami dalam menghadapi ujian hutang. Lunaskan beban kami dengan cara-Mu yang penuh kasih. Jadikan setiap langkah kami menuju kejujuran dan ketenangan sebagai ibadah di sisi-Mu. Ampuni kesalahan kami dalam urusan harta dan rezeki, dan karuniakan kepada kami jalan keluar yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menenangkan hatimu, jangan lupa like, komentar doa terbaikmu, dan share agar lebih banyak saudara kita yang dikuatkan oleh Allah. Dan tentu, subscribe channel Titik Lunas agar kamu tidak ketinggalan setiap renungan dan doa penguat hati menuju kebebasan dari hutang. Dari Titik Lunas, karena setiap beban punya akhir dan setiap hutang punya jalan lunas dengan izin Allah.